Proses terjadinya efek rumah kaca terjadi saat matahari memancarkan sinarnya dalam bentuk radiasi ultraviolet ke bumi. Sekitar setengah dari radiasi sinar matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskan permukaan bumi. Sebagian radiasi surya dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer. Radiasi sinar matahari sendiri merupakan sumber dari sistem iklim di bumi. Radiasi ultraviolet yang memancarkan ke bumi akan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Radiasi inframerah dipancarkan dari permukaan bumi. Sebagian sinar inframerah yang datang ke bumi diteruskan melewati atmosfer, namun sebagian besar diserap dan dipancarkan kembali ke segala arah oleh awan dan molekul gas rumah kaca. Hal ini mengakibatkan atmosfer di dekat permukaan bumi semakin panas. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global merupakan kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Dampak pemanasan global. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari tanah, air, dan udara. Mencairnya es di kutub. Merebaknya wabah penyakit. Salah satu sebabnya karena menghirup udara kotor. Meningkatnya permukaan air laut. Suhu bumi yang semakin panas akan mengakibatkan es di kutub mencair, dan permukaan air laut akan terus meningkat, sehingga di daerah pesisir rentan akan terkena ombak besar. Cara mengatasi dampak pemanasan global. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti premium dan solar. Alat transportasi yang berbahan bakar minyak sebaiknya diminimalisir pemakaiannya. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan gunakanlah alat transportasi umum sehingga dapat mengurangi gas karbon dioksida di udara. Tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Melakukan reduce, and recycle. Reduce yaitu melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Reuse merupakan cara pemanfaatan sampah atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Sedangkan recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa digunakan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Lalu, bagaimana keadaan bumi setelah terjangkit virus corona? Menurut sejumlah analisis, efek coronavirus ini belum dapat dikatakan bisa mendorong emisi karbon dioksida global ke jalur menurun, seperti pendapat dari Corinne Leclerc, Profesor Ilmu Perubahan Iklim di University of East Anglia, mengatakan bahwa sejauh ini krisis hanya dapat memperlambat pertumbuhan karbon dioksida. Kemudian, pendapat dari Julian Pongratz, Profesor Geografi Fisik dan Sistem Penggunaan Lahan di Departemen Geografi di Universitas Munich, Jerman, menyebutkan angka-angka penurunan menunjukkan bahwa sejauh ini ekonomi kita masih tergantung kuat pada bahan bakar fosil. Maka, setiap kali aktivitas industri menurun, apakah karena resensi atau wabah penyakit besar, polusi iklim cenderung menurun juga. Para peneliti seperti
peneliti Glenn Peters dari Pusat Penelitian Iklim dan Lingkungan Nasional di Oslo mencatat bahwa secara umum emisi global pada 2020 diperkirakan turun sebesar 0,3%, masih lebih rendah dibandingkan saat krisis tahun 2008 sampai tahun 2009. Para ahli telah mengkonfirmasikan bahwa lapisan ozon bumi terus pulih. Dengan sebuah studi baru menemukan bahwa pemulihannya masih berlangsung. Jadi, dari analisa-analisa tersebut dapat dipastikan bahwa coronavirus ini dapat menurunkan pemanasan global. Meski tidak sepenuhnya turun, namun dapat memperlambat bertambahnya karbon dioksida di bumi.